الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Sahabat Hikmah dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa untuk membahas permasalahan-permasalahan yang kita anggap penting di hari-hari menuju hari raya Idul Adha ini. Pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Hikmah dimanapun Anda berada, pembahasan kita kali ini adalah tentang udhiyah. Udhiyah itu adalah kurban yang insya Allah sebentar lagi akan kita laksanakan. Hari ini kita berada pada tanggal 4 Zulhijjah. Insya Allah 6 hari ke depan kita akan memasuki hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah, di mana di sana ada perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kamu untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Yang akan kita bahas kali ini adalah masalah kurban. Tentu saja banyak permasalahan di dalam ibadah kurban ini, karena ibadah kurban ini adalah ibadah setahun sekali kita laksanakan. Maka wajar kalau kita salah, kurang dan lain sebagainya. Maka kali ini kita akan bahas tentang permasalahan kurban ini untuk mengingatkan kita dan untuk memberikan pedoman supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan mengenai kurban ini benar dan dapat diterima Allah ibadah kita. Untuk membahas itu, maka bersama kita ada Al-Ustadz Dr. Syarto Syarif MA. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah khair. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah khair. Nah, kali ini kita akan bersama Ustadz Dr. Syarto akan membahas tentang fikih udhiyah, Ustaz ya? Ya, fikih kurban. Baik. Langsung saja kita tanyakan kepada narasumber kita, Dr. Syarto, tentang udhiyah ini. Apa itu udhiyah, Ustaz? Apa definisi udhiyah ini? Samakah udhiyah ini dengan akikah? Mungkin bisa dijawab dengan bahasa yang mudah, Ustaz, dipahami oleh seluruh kalangan masyarakat. Baik. Terutama terima kasih kepada Ustadz yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan pesan-pesan agama terkait dengan fikih udhiyah yang besar harapan mudah-mudahan dari podcast ini bisa menjadi menambah pencerahan lah untuk masyarakat dalam melaksanakan ibadah kurban, sehingga ibadah kurban itu dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat. Baik, terkait dengan udhiyah. Udhiyah secara terminologi ya, Bahasa. secara istilah dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili di dalam kitabnya Fiqhul Islam wa Adilatuh. Beliau mengatakan udhiyah itu adalah zabhul hayawan maksus. Jadi menyembelih hewan maksus, yaitu hewan yang hewan korban tertentu. Kalau dalam bahasa Al-Quran, bahimatul an'am, yaitu hewan ternak. Nah, hewan ternak itu yang dimaksud dengan maksus tadi itu hewan ternak tadi, dan hewan ternak di dalam interpretasi mufasir itu al-ibil, onta, kemudian al-baqar,
lembu dan sejenisnya, kerbau, kemudian al-ghanam, yaitu kambing atau kibas. Nah, itu. Kemudian biniyatin taqarrub ilallahi ta'ala. Jadi kurban itu niatnya karena Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, kemudian bi waqtin maksus, di hewan kurban disembelih dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang kemudian itu disembelih pada waktu tertentu. Waktu tertentu itu yaumun nahar, tanggal 10, kemudian tasyrik 11, 12, 13. Gitu. Namun ibadah kurban ini kan tentunya tidak hanya sekedar seremonial. Jadi dibeli kemudian disembelih. Tapi di sana ada dimensi dimensi akidah. Tentang tentang ketundukan kepada Allah. Kemudian tentang dimensi spiritual, bahwa ibadah kurban itu mengajarkan kita untuk untuk ikhlas. Ya kan? Kemudian dalam ibadah kurban itu ada dimensi tentang sosial, jadi berbagi. Kemudian yang ketiga itu dimensi tentang ketundukan lah ya. Ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wanhar tadi Ustaz ya. Wanhar. Baik. Itu dia definisi daripada kurban. Kalau kita sedikit Ustaz, membandingkan kurban dengan akikah. Tentu berbeda Ustaz ya, tak sama kurban dan akikah. Beda. Kurban akikah itu berbeda. Yang pertama terkait dengan waktu kan. Akikah itu kan kapan aja bisa dibuat, gitu kan. Dapat anak akikah ya. Sementara kurban ini hanya dibuat bisa di 4 hari itu aja gitu. 10, 11, 12, 13. Itu momennya di sana gitu. Kalau di sini akikah ini momennya ketika lahir, dan sini momennya ini di bulan haji itu kan. Nanti ada pertanyaan lagi tentang itu kurban dan akikah, karena ada yang Ustaz, yang menggabungkan antara kurban dan akikah. Untuk sementara kita tinggalin itu dulu Ustaz. Berikutnya sejarah kurban Ustaz. Bagaimana sejarah kurbannya? Kalau kita balik ke belakang kan tak terlepas sejarah kurban itu dari keluarganya Nabi Ibrahim, anaknya Ismail, dan istrinya Hajar. Mungkin bisa Ustaz simpulkan untuk memperjelas. Kalau sejarah kurban ini, kurbannya dulu ya, karena kan di dalam kajian Islam itu ada menggunakan terminologi kurban, ada terminologi udhiyah. Jadi kalau kita menggunakan bahasa kurban, maka cerita tentang kurban ini kan akar kata dari qoroba, taqarrub, mendekatkan diri. Nah sebenarnya ini sejarahnya semenjak Nabi Adam alaihissalam sebenarnya. Bukan dari Ibrahim. Ya, kalau kita menggunakan terminologi kurban, ya kan, ketika ada ketidaksukaan kedua anak dari Nabi Adam alaihissalam, yaitu Qabil dan Habil, tentang syariat bolehnya nikah dengan adik kandung tadi, tapi yang tidak satu kembaran ya, ada disilang kembaran si Habil dengan si Qabil, si Qabil dengan si Habil. Qadarullah ketika itu kembaran si Habil itu kan tidak begitu cantik, si Qabil cantik, tak sepakat, tak terima dia, menolak. Makanya Allah menyuruh Nabi Adam alaihissalam untuk memberikan tadi itu kan. Udahlah kalau gitu buatlah kalian korban untuk menentukan mana yang benar kayak gitu. Maka masing-masing memberikan tadi itu kurban tadi. Si Qabil itu profesinya sebagai peternak kan? Peternak. Kemudian si Habil itu kan petani. Si Habil memberikan kurban yang terbaik dari hasil taninya. Sementara si Qabil
memberikan yang terburuk. ya. Maka Yang di dalam ayat itu dijelaskan Allah yang diterima itu adalah korban yang terbaik dari Habil. Jadi Itu kurban. pataqarraba qurbanan. Kalau udhiyah, Nah, kalau udhiyah itu adalah terminologi yang digunakan penyembelihan hewan khusus ketika itu di bulan haji. Itu namanya udhiyah. udhiyah. Nah, kalau taqarrub tadi itu, kalau kurban tadi, semua aktivitas yang mendekatkan diri kepada Allah itu namanya kurban. Apa saja aja aktivitas. Beda Maka dengan itu namanya kurban. Kalau udhiyah, Kalau udhiyah dia spesifik, Iya. itulah menyembelihan hewan korban di hari di bulan Dzulhijjah itu. Gitu. Baik, Ustaz. Nah, Kemudian berikutnya, ini kayaknya sebelum. Iya. Nah, tapi kemudian secara spesifik itu kurban itu memang dekat dengan sejarah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam di situ kan. Nah, di situ dan dijelaskan Allah di dalam surah As-Saffat itu mulai dari ayat 102 sampai ayat 107 ya. Nah, di ayat 107 itu dijelaskan oleh Allah wa padainahum bizibhin azim. Jadi ketulusan, ketundukan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam itu Allah apresiasi dengan mengganti Ismail dengan sembelihan yang besar, bizibhin azim. Dan itulah yang kemudian dijadikan sebagai syariat untuk dilanjutkan di syariat Nabi Muhammad SAW itu pada tahun yang kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah awalnya tadi ya? Iya, itu tahun kedua Hijriah. Di syariatnya Nabi Muhammad. Ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat. Insyaallah. Baik, berikutnya tentang hukum kurban. Di tengah-tengah masyarakat ada kita jumpai, ya, ada orang ketika diajak dia berkurban, apa katanya? Dia mengatakan, aku udah pernah. Ya, udah pernah aku kurban, sekali cukuplah. Apakah sama ibadah kurban itu dengan ibadah haji? Iya. Apakah cukup sekali seumur hidup begitu? Mungkin bisa Ustaz jelaskan ini masalah hukum kurban. Ibadah kurban itu hukumnya kalau ada tiga ya. Ada tiga. Yang pertama berpandangan bahwa hukum menyembelih hewan korban itu hukumnya sunnah kifayah. Sunnah kifayah. Sunnah kifayah. Itu menurut mazhab apa itu? Kalau di sini dalam catatan saya, sunnah kifayah itu ya mazhab fikih ya. Tapi saya tidak temukan ada ulama, tapi ada ulama minoritas lah, sunnah kifayah ya. Sunnah kifayah. Nah, ada pandangan ulama fikih begitu. Yang kemudian kifayah itu artinya ya sebagaimana Nabi dulu sunnah kifayah itu kan gini. Cukup di rumah itu ada ayah, ibu, anak 5. Iya. Kalaupun mereka kaya misalnya, maka cukup satu aja. Satu aja disembelih. Maka satu itu untuk semuanya. Kira gitu. Sebagaimana kalau nanti merujuk ke hadis Nabi itu kan semenjak dari tahun yang kedua disyariatkan, Nabi kan menyembelih 2 ekor. Iya, betul. Kabsaini amlahaini kan. Jadi 2 kibas yang amlahaini akronai. Amlahaini ini yaitu warna hitam putih tapi dominan putihnya gitu kan. Itu setiap tahun. Jadi satu untuk Rasul dan keluarganya, yang satu lagi untuk umatnya yang nggak bisa berkorban. Yang tak bisa Ustaz ya? Bukan yang bisa. Ini yang tak bisa. Bisa korban. Baik, itu kita sunnah kifayah. Sunnah kifayah. Yang kemudian yang kedua adalah wajib. Wajib itu menurut Imam Hanafi. Juga Imam Auza'i juga mengatakan wajib. Itu berdasarkan hadis man lahu sa'ah falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Jadi siapa yang Allah berikan keluasan rezeki yang kemudian dia tidak mau berkorban menyembelih hewan, maka jangan dekat ke
ke tempat sholat kami. Maksud jangan dekat ke tempat sholat kami itu. Itu kan kiasan itu sebenarnya kan. Bagaimana mungkin orang Islam nggak boleh dekat? Itu berarti kan Apa ada makna tekan itu di belakang? disitulah yang kemudian menunjukkan bahwa menyembelih hewan korban bagi yang sanggup, yang kaya, Tak mau. itu wajib bagi mereka. Oh, wajib. Bagi yang tak mau, kira-kira bermasalah dengan Islamnya, kira-kira gitu. Oh, begitu. Karena itu wajib. Ya, jangan dekat dengan tempat sholat kami. Iya. Artinya Nabi aja tak mau satu majelis dengan Iya, dia. tak begitu. mau satu majelis Mungkin karena dengan. pelitnya nih, tak? Ya, kira ya tidak hanya pelitnya, tapi ya Tak mau menolak tunduk dengan perintah Allah. Nah, karena kan korban ini kan cerita tentang ketundukan. Iya, tentu. Bagaimana dulu ketundukan Ibrahim kepasrahan itu Ibrahim disuruh untuk menyembelih, menyembelih. dia taati. Tanda syukur juga demikian. Iya, betul. Ibadah korban ini kan wujud dari syukur itu kan. Kepada Gitu. Allah. Itu kedua. Ketiga, Ustaz? Yang ketiga, ini yang jumhur ulama mengatakan sunnah Sunnah muakkad. muakkadah. Iya. Nah, sunnah muakkad ini kan maknanya adalah sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Itu makna sunnah muakkad. Iya. Rugi kalau tinggal. Iya. Makanya semenjak di tahun kedua itu disyariatkan sampai akhir hayat, Nabi itu terus berkorban setiap tahun itu dua. Satu untuk dirinya dan keluarga, satu untuk umat. Kecuali ketika di Haji Wada, Haji Wada. itu Nabi memotong 100 ekor onta. 100 ekor. Ekor onta. Masya Allah. Yang disebut al-hadyu. Makanya kalau ibadah kurban yang disembelih oleh orang-orang haji Itu namanya bukan lagi udhiyah, Iya. namanya al-hadyu. Ada 100 ekor. 100 ekor. 63 ekor disembelih sendiri oleh Nabi. Sisanya diserahkan Ke Ali. ke Ali bin Abi Thalib. Itu kira-kira. Itu namanya al-hadyu. Al-hadyu. Di hari Haji Wada. Di hari Haji Wada. Baik, 100 berikutnya secara singkat, apa hikmah kurban itu? Banyak sekali hikmahnya sebenarnya. Tapi yang pertama adalah ibadah kurban itu hikmahnya satu ya. Iya. Itu adalah tentang keikhlasan. Ikhlas. Jadi belajar tentang ikhlas, belajar tentang tulus. Yang kedua adalah belajar tentang tadi terkait dengan spiritualitas, tentang ketakwaan, gitu kan. Ketika Kemudian, diperintah tunduk. kemudian yang ketiga cerita tentang apa namanya hikmahnya sosial, berbagi dengan yang terpenting itu dengan orang-orang fakir miskin itu. Yang mereka jarang makan daging. Ya, ada situlah. Setahun sekali. Ya, saja. Kemudian kadang-kadang yang ketiga apa ya? Ketundukan totalitas lah Kepada Allah ya. kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat itu ya. Iya. Baik. Berikutnya saat ini yang sering kita jumpai, kita temukan di tengah-tengah masyarakat. Ya. Ya. Ketika kita melaksanakan penyembelihan hewan kurban, kita kan yang sering kita laksanakan adalah mewakilkan Ya. penyembelihan hewan kurban itu, mulai dari membeli hewan kurban dan seterusnya sampai pelaksanaannya, sampai membagi-bagi dagingnya kepada panitia kurban. Ya. Sementara ada juga yang melaksanakannya sendiri. Ya. Dibelinya kambing sendiri, disembelihnya, dipotong-potongnya, dikemasnya dan dibagikannya kepada masyarakat. Kira-kira mana di antara yang dua ini yang betul, ataukah kedua-duanya betul, dan mana pula yang lebih afdal di antara keduanya? Baik, yang afdal itu tentunya disembelih sendiri. Oh, sendiri saja. Tentunya di situ dia bisa apa namanya bisa menikmati langsung dari apa yang ia korbankan, mulai dari membelinya, menyembelihnya dan seterusnya kan. Nah, belajar di saat dia menyembelih itu dia dia tidak hanya katakanlah tidak sedang menyembelih hewan, tapi menyembelih sifat-sifat hewan yang ada dalam dirinya. Nah, gitulah hikmahnya kan. Kalau dia bisa menyembelih sendiri, beda dengan kalau disembelihkan diwakilkan ke orang lain gitu. Tapi hari ini di masyarakat kan tidak banyak orang yang bisa melakukan
pelaksanaan ibadah kurban sendiri. Iya, karena keterbatasan juga. Iya, ada yang mungkin tak berani, macam-macam lah gitu. Tak ada lahan dan alat sebagai macamnya. Makanya keberadaan panitia kurban itu sebenarnya saat ini itu sangat membantu sekali itu, dan itu urgent ya, keberadaannya itu urgent. Kenapa? Karena membantu kelancaran pelaksanaan ibadah kurban. Nah, itu dia. Namun keberadaan panitia itu kan sebetulnya harus didukung dengan katakanlah legalitas dari aspek fikih gitu kan. Sehingga jangan karena kan gini kan, ini benar nggak keberadaan ini? Kira-kira apa yang mendasari bolehnya gitu? Kira-kira apa? Nah, jadi yang pertama tadi keberadaannya itu urgent. Yang sangat membantu. Terus kalau dilihat dari aspek agamanya, memang tidak ditemukan dalil-dalil Al-Quran dan hadis itu secara eksplisit tegas itu tidak ditemukan. Tapi secara implisit itu bisa dan dapat ditemukan dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surah Al-Maidah ayat 2. Itu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi kita ini disuruh untuk saling membantu, saling menolong. Jadi konsep keberadaan panitia kurban itu konsepnya ta'awun. Ta'awun itu yang ada dari aspek Al-Qur'annya ya. Secara implisit surah Al-Maidah ayat 2. Kemudian yang kedua, juga secara implisit hadis Nabi SAW, pernah satu hari dalam hadis Sahih riwayat Muslim, Nabi pernah memerintahkan sahabat Ali bin Abi Thalib, amarahun an yakuma ala budnah. Budnah itu kan hewan hewan yang besar, onta itu kan. Wa an yuksima budnahu kullaha. Dibagikan. Jadi kalimat an yakuma itu menduduki posisi menggantikan. Menggantikan posisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi disinilah kemudian itu pesan tentang kepanitiaan itu. Berarti bolehlah. Jadi ayat ini, hadis ini jadikan sebagai landasan kebolehan panitia kurban. Kira begitu. Baik. Kemudian kita juga menjumpai itu tentang proses penyembelihan hewan kurban ini, dan juga peserta kurban ini banyak jumpa kita temui. Ada beberapa lah begitu. Peserta kurban itu dia kurban kambing. Baik itu dia wakilkan membelinya kepada panitia atau dia bawa sendiri ke masjid itu. Dia bawa kambing dan sembelihkan, kemudian ketika pembagian di hari H nanti, ya dia, mohon maaf aku tak bisa makan kambing Pak, katanya. Tukarkanlah dengan daging lembu. Boleh nggak kira-kira itu, Ustaz? Ya, baik. Kan disunahkan itu di dalam Islam. Pekurban itu kan memakan sebahagian dari hewan kurbannya, kan gitu ya. Gitu. Jadi di sana ada hak dia. Ada haknya, ya. Jadi ketika ada masyarakat yang kemudian dia berkorban kambing, kemudian dia meminta bagian daging, maka itu tidak boleh. Ditukarnya lagi. Tidak boleh. Karena itu bukan hak dia. Itu tidak hak dia. Kan ada skemanya itu. Artinya skemanya itu gini. Kalau kita ingin daging kambing, maka skemanya patungan. Beli lembu. Barulah kita bisa makan daging, kira gitu kan.
Maka kalau demikian juga nanti sebaliknya nanti kan ada juga orang yang berkorban lembu, tapi kemudian aku minta kambing, nggak boleh, karena kambing itu bukan hak dia, gitu kan? Nah, kecuali nanti sudah dibagi, Iya. sudah dibagi, maka itu boleh lah, karena sudah masing-masing dapat bagiannya. Tapi kalau di hari H itu sebelum dibagi itu dia meminta daging, padahal daging hewan korbannya yang disembelih itu kambing, maka itu tak boleh. Dia tak boleh ngambil lembu. Tak boleh ngambil daging lembu. Kecuali dia udah dapat dia daging kambing ini, dapat dia daging kambing ini, bagian bapak daging kambing. Terus ada boleh nggak tukar ini dengan daging lembu? Kalau sama panitia juga nggak boleh, karena orang juga kan itu hak orang, nggak bisa diambil. Diambil dia sendiri kan? Ya, panitia ini kan sudah ada legalitas dia memberikan yang mana. Bahkan panitia itu terkadang orang itu menawarkan, bapak mau daging kambing apa daging lembu? Kata aku nggak bisa makan kambing. Kata satu lagi saya mau kambing. Ya. Kalau artinya bisa di apa sama orang ini? Bisa panitia itu bisa punya hak untuk memberikan atau tidak memberikan begitu. Ya tidak jauh sampai ke sana lah haknya panitia tadi kan, tidak sampai ke sana. Jadi panitia itu yang membagikan haknya itu. Jadi orang yang berkorban dia hanya mendapat itu gitu kan, bagian itu. Kecuali nanti daging korban ini sudah dibagi ke masyarakat kan. Tapi kepada panitia itu tidak dibolehkan. Baik. Karena nanti akan mengambil hak orang lain di situ kan. Baik, berikut Ustaz. Panitia memasak daging kurban. Jadi sebelum dibagi kepada masyarakat, fuqara dan masakin dan juga kepada peserta kurban, mereka ambil sebahagian, kemudian mereka masak untuk makan pekerja dan juga makan jamaah di masjid itu. Tapi sebelumnya mereka sudah izin kepada peserta kurban, Bapak Ibu kami izin nanti kami masak. Mungkin kepala-kepalanya saja, bukan kami ambil daging-dagingnya katanya. Bagaimana hukumnya itu? Baik, yang pertama yang harus dijelaskan adalah bahwa akad pekurban dengan panitia itu akadnya namanya akad wakalah. Akad wakalah itu berarti amanah kan? Iya. Jadi pekurban memberikan amanah kepada panitia, apa itu? Untuk mencari hewan kurban, untuk menyembelih, kemudian mengemasinya, kemudian didistribusikan. Di sana tidak ada amanah untuk memasak, gitu kan? Maka kalau panitia memasak tanpa izin dari pekurban, maka itu nggak boleh, haram. Kalau izinnya itu harus jelas. Contoh misalnya kita panggil 7 orang untuk 1 ekor lembu. Panggil tuh yang 7 kan, diskusi, koordinasi dulu kan, musyawarah. Sampaikan hajat itu. Biasa kan pekurban itu mendapatkan 3 kantong, ya kan? Maka kita kantong itu yang kemudian sampaikanlah kami begini-begini punya hajat. Kira-kira boleh nggak kalau 1 kantong itu kami masak? Boleh. Gitu. Tapi itu aja. Tidak kemudian semua itu dimasak. Jadi khusus untuk lembu yang 1 ekor tadi 7 orang. Jadi harus ada kesepakatan. Harus ada izin. Harus ada izin dari pekurban, itu boleh. Tanpa izin tak boleh. Dia sama halnya tidak dia khianat, dia makan yang bukan haknya. Baik. Kemudian berikut Ustaz, hewan kurban terkadang tidak hanya disembelih itu yang jantan, ada juga yang betina disembelih. Ada terjadi, rupanya di dalam setelah disembelih hewan kurban yang betina ini, ternyata di dalam perut ada janin. Bagaimana hukum janinnya itu Ustaz? Ya, sebenarnya hewan korban itu syarat sahnya bukan harus jantan tidak. Jangan jantan aja kurban. Betina juga boleh. Cuman biasanya kita kalau hewan yang untuk dikorban, untuk akikah macam itu biasanya jantan itu biasanya gitu. Betina boleh. Betina boleh sebenarnya. Namun harus dihindari yang
yang hamil. Iya, jangan yang Walaupun hamil sebenarnya boleh juga, Iya. tapi dalam pandangan fikih makruh kan. Iya. Nah, karena Kasihan ya. kasihan itu kan gitu. Nah, bagaimana kalau seandainya nggak tahu, tidak tahu kan? Ada sembelih, Tidak tahu disembelih pula, baru tiba-tiba buka, sudah baru nampak. dibuka, Heeh. ada janinnya. Iya. Nah, bagaimana hukum Ya, janin tadi. janin tersebut? Dalam hadis dijelaskan zakatuz zanin zakatu ummi. Sembelihan janin itu ngikut dengan Sembelihan penyembelihan induknya. Iya, jadi tersembelih induknya berarti janin iya, udah kalau induknya sudah disembelih, halal lah. maka janinnya yang tadi kalau ditemukan di dalam perutnya tadi mati, maka hukumnya ngikut dengan induknya. Berarti kalau induknya halal, maka anaknya juga halal. Itu hadisnya. Jadi terus yang kedua ada dalil kaidah usul fiqh dasar itu kan. Ada di kita belajar at-tabi'ut tabi'. Ya kan? Jadi Ngikut. Yang mengikut hukumnya mengikut dengan yang diikut. Jadi yang mengikut tadi kan janin tuh. Iya. Nah, jadi hukum janin ini ngikut dengan hukum yang diikuti. Itulah induknya tadi. Iya. Jadi kalau induknya halal, janinnya maka janinnya juga halal. Kalau itu sudah dalam keadaan mati kan. Kalau hidup dipelihara. Kalau mau dipelihara ya kan. Baik. Gitu. Terakhir ini kalau diteruskan panjang ini. Terakhir ini tentang kulit, Ustaz. Iya, ini banyak diperdebatkan di tengah-tengah masyarakat ini. Bagaimana hukum menjual kulit? Sementara kalau dibagi kulit dipotong-potong kepada dimasukkan ke plastik tempat diserahkan kepada pekurban. Maka ada sebagian besar tak mau mengolahnya, dibuangnya kan jadi mubazir. Jadi oleh panitia dijual. Kemudian duitnya untuk minum pala pekerja dan ada juga yang diserahkan diberikan kepada fakir dan miskin. Kira-kira bagaimana hukumnya? Ya. Hadis itu tegas ya. Iya. Tidak boleh, hadis itu bunyinya begini. Wala tubi'u luhuma al-hadi wal adahi faqulu wa tasaddaqu wastamta'u. Iya. Bijulu diha wala tubi'uhu. Iya. Jadi jelas larangan untuk tidak boleh menjual kulit. Tapi gini, tadi kasus-kasus yang ditemukan di lapangan, itu kan kulit, sebenarnya kan semuanya harus dibagi nih. Iya betul, semuanya. Mau kulit, mau apa, semuanya harus dibagi. Makanya nggak boleh daging korban itu, baik kepalanya atau kulit itu dijadikan sebagai upah. Iya, nggak boleh. Karena apa? Karena upah itu kan akadnya akad jasa tuh kan. Akad jasa tuh. Jadi nggak boleh, karena daging korban ini semuanya itu sudah lillahi ta'ala. Maka kalaupun dulu di masa Nabi, seperti yang dijelaskan dalam hadis yang berasal dari Ali bin Abi Thalib, kalaupun nanti si pemotong tadi atau pekerja tadi dikasih upah, itu dikutip dulu itu min indina. Jadi tidak diambil dari hewan korban tadi, tapi dari kantong yang lain. Gitu, dari kantong yang lain. Nah, bagaimana kalau seandainya hari ini dilihat di fenomena ini kan ketika dicincang-cincang dibuang, cincang-cincang dibuang. Nah, maka itulah kemudian ada inisiatif. Gimana caranya kalau kemudian dijual? Ini kan bermanfaat. Hadis itu kan tadi dijual tuh. Makanya di sana ada barangkali ada namanya prinsip maslahat. Boleh. Yang pertama gini, kalau misalnya kulit tadi mau diibahkan, diimpakkan kemana? Ke panti, boleh. Karena dia tidak dinikmati oleh pekerja atau panitia, itu tak boleh ya. Jadi diberikan kepada pokok masakin. Boleh. Atau mungkin barangkali ekonomis itu dijual, tapi kemudian nilainya tadi diberikan katakanlah misalnya dibelikan bumbu misalnya bumbu, dan bumbu ini dikembalikan lagi kepada mustahik.
yaitu kepada penerima kurban itu kan. Penerima. Walaupun nanti mungkin biayanya nggak banyak juga, tapi kira-kira begitulah solusinya. Jadi kalaupun boleh dijual, hati-hati dijual ya. Pokoknya Itu bukan untuk dinikmati pribadi, Iya, tapi untuk kemaslahatan iya, umat, oke. untuk fakir miskin itu boleh. Itu solusi supaya kulit itu tidak mubazir. Mubazir, iya, kadang-kadang mubazir Ustaz. Dibuang, tak bisa mengolahnya begitu. Baik. Pemirsa Hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sepanjang lebar kita sudah membahas tentang kurban ini, mudah-mudahan dapat memperjelas khusus bagi panitia kurban yang akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban di tahun ini, mudah-mudahan apa yang dilaksanakan bisa diterima Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah kita semua. Peserta kurban dapat pahala, kemudian panitia kurban dan juga masyarakat semuanya mendapat pahala, mendapat kemanfaatan dari ibadah kurban kita ini. Nah, mungkin itu pembahasan kita hari ini, Ustaz. Iya. Mungkin ada Barangkali kata-kata penutup. ada closingnya mungkin. Ya. Yang pertama pesan kami bahwa ibadah kurban itu tidak hanya sebatas seremonial, ya. Bukan Hanya sekedar dipotong, tapi ada pesan-pesan agama. Yang pertama pesan-pesan tentang ketulusan, keikhlasan. Yang kedua pesan-pesan tentang ketakwaan. Kemudian yang ketiga dari ibadah kurban itu adalah pesan-pesan tentang sosial. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat adalah pesan-pesan tentang ketundukan yang utuh, totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali sebagai closing dari podcast kita pada hari ini. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, kita ucapkan terima kasih banyak kepada sama-sama, Ustaz Dr. Sarto. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bermanfaat untuk kemaslahatan umat, ya. Demikian pertemuan kita pada hari ini, ya. Kami ucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz.